Halo, apa kabar? Selamat datang di Bowo Sulaiman Channel. Perkenalkan gue Bowo Sulaiman, lebih kurang 25 tahun berkecimpung di industri radio sampai sekarang ini. Dan gue pengen berbagi cerita nih mengenai dunia radio. Dunia yang gue ketahui, yang gue jalani, yang gue tekuni sampai saat ini. Dan kayaknya ini adalah pekerjaan gue yang akan gue jalani terus ya, karena menurut gue ini adalah passion gue sampai saat ini. Nah, kali ini gue akan bercerita mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia radio. Mungkin banyak yang nggak tahu di luaran sana, selain penyiar apa aja sih pekerjaan-pekerjaan di dalam industri radio. Itu salah satunya adalah marketing radio. Kita tahu dong, radio itu butuh money, butuh fulus, butuh iklan supaya mereka tetap survive. Harus bayar gaji karyawan, kemudian harus bayar listrik, kemudian maintenance, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Dan salah satu pendapatan radio yang terbesar itu adalah dari iklan. Nah, gimana iklan ini bisa didapatkan? Nah, peran dari marketing inilah yang menjembatani radio dengan klien-klien agar mereka bisa mendapatkan pundi-pundi uang, bisa masuk ke radio dalam bentuk iklan, promosi, dan masih banyak lagi, termasuk juga event-event off air, on air, kemudian banner di website, apapun itu ya. Itulah peran yang namanya marketing ini sangat penting sekali. Nah, gue pengen kasih tahu juga kalau marketing radio itu related banget dengan bagian program. Mengapa? Karena tanpa program yang menarik, kemudian konten-kontennya bagus, kemudian rating radio itu yang terbaik di kota tersebut, atau radio itu termasuk radio yang digemari atau tidak, kemudian bisa menyajikan data-data mengenai SMS, telepon, traffic yang ada lah semuanya ke klien, otomatis marketing itu susah juga ya pengen berjualan, walaupun kedekatan, relasi, dan masih banyak lagi itu memang diperlukan juga. Namun kalau udah kedekatan personal itu kan mungkin rasa nggak enak, ya udah deh gue pasang, tapi itu kan hanya sekali itu aja dan tidak akan lama, karena memang tidak ada bukti bahwa radio kita itu termasuk radio bagus yang terbaik dengan program-program menarik di kota tersebut. Nah, inilah yang menjadi tantangan dari seorang marketing. Kalau pengen jadi marketing radio, semua orang bisa sih. Yang penting punya kemampuan komunikasi yang baik, gitu, mampu mempresentasikan sesuatu, program-program, terutama tahu program radio itu seperti apa dari A sampai Z, gitu ya, sehingga bisa ini ketika ditanya klien ngerti gitu, nggak harus telepon PD-nya dulu. Ini programnya apa sih? Gimana? Nah, itu berarti kita memang tidak menguasai product knowledge dari radio yang bersangkutan, dan itu sangat berbahaya sekali. Mendingan harus dipelajari dulu product knowledge-nya, karakternya seperti apa, radionya, positioning-nya seperti apa, segmennya, dan apa yang bisa dijual gitu ya, sehingga bagaimanapun juga kita menguasai bahan atau materi ketika akan presentasi dengan klien. Dan ini penting banget. Dan sebelumnya mungkin marketing itu harus konsultasi dulu dengan program director, karena dia ngerti gimana jeroannya sebuah radio. Jadi kolaborasinya ini penting banget ya. Nah, itu dia. Jadi ketertarikan di dunia marketing itu ya bisa didapatkan di mana saja. Apalagi kalau lu pernah menjadi marketing di media manapun, apakah itu di koran, televisi, kemudian online, ataupun juga billboard, pasti kan punya database dan siapa saja akan dituju. Cuman medianya aja yang berbeda, namun tetap aja menjual program produknya itu ya dari program dan juga konten-konten yang ada gitu. Jadi pertama harus memiliki database. Nah, itu penting banget. Yang kedua adalah apabila tidak memiliki database, ya biasanya radio punya lah database advertising agency dan juga klien-klien lain dari marketing terdahulu, kalaupun mungkin marketing terdahulu tidak mengambil ya dan masih menyimpan, karena memang berkewajiban juga untuk memberikan ke radio ya, karena mereka pada awalnya kan mencari nafkah dan penghasilan dari sana juga. Nah, database yang ada itu diolah untuk mencari lagi apakah orangnya masih ada di sana. Dan juga yang ketiga, yang namanya marketing itu harus pintar mencari celah prospek gitu ya, klien-klien baru. Dalam hal ini ada dua nih. Yang namanya klien itu adalah klien dari advertising agency, dan ini mereka udah bertahun-tahun pasti sudah langganan gitu ya untuk placement iklan yang ada di semua radio seluruh Indonesia, termasuk di kota-kota besar di Indonesia dan kota-kota kecil juga. Yang satu adalah klien langsung. Klien langsung ini adalah
bisa dibilang sumber pendapatan cepatnya dari radio. Mengapa? Kalau klien langsung itu kan biasanya ketika mereka placement, walaupun uangnya tidak terlalu banyak, namun bulan berikutnya ketika kita memberikan tagihan dan masih banyak lagi, mereka akan membayar lebih cepat. Sedangkan kalau advertising agency itu kan memang sudah memang sudah terbiasa, mereka harus nagih dulu, harus ngumpulin dulu media order dan semuanya bukti siar apa-apa. Jadi rata-rata itu 3 bulan sampai 6 bulan baru mereka akan mencairkan uang iklan. Nah, jadi harus dimengerti ya, bahwa ternyata advertising agency itu walaupun iklannya gede, namun itu akan menjadi berupa piutang bagi radio dan harus menunggu sabar nih sampai akhirnya uang iklan tersebut akan dibayar. Nah, terkadang banyak pemilik radio yang nggak sabar gitu, dia kirain kalau beriklan bulan depan harus dibayar, nggak bisa. Kalau advertising agency itu harus banyak yang harus ditunggu gitu ya, prosesnya panjang, bisa 3 sampai 6 bulan. Jadi kemana kita bisa mendapatkan uang sehari-hari radio? Ya itu tadi, klien langsung. Apalagi kalau di daerah ya, di daerah yang tidak ada Nielsen, survei, dan masih banyak lagi, klien langsung ini sangat penting banget untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, buat bayar listrik, buat bayar gaji pegawai, dan masih banyak lagi. Nah, peran marketing untuk mendapatkan klien langsung ini sangat penting banget karena mereka harus memiliki kedekatan terhadap pemerintah daerah, apakah itu Pemko atau juga Pemprov gitu ya, Pemkap gitu ya. Mereka harus bisa mendekatkan mereka, bagaimana cara mengambil hati mereka dan memiliki relasi yang baik sehingga para pengambil keputusan di dinas-dinas yang ada itu mau memasang iklan di radio kita. Nah, tentunya saja radio kita adalah radio bagus, radio yang terbaik. Kalau radio kita mereka nggak denger, mereka nggak akan bakal masang lah. Capek-capek marketingnya udah keluar-keluar sana-sini, namun mereka nggak tertarik, dan mereka misalnya lebih tertarik ke radio yang lain gitu, karena mereka sering denger dan programnya menarik misalnya. Nah, marketing itu harus memiliki kedekatan personal ataupun juga di luar itu dari memiliki kemampuan komunikasi dan kedekatan dengan klien, apalagi klien langsung. Karena klien itu kan banyak di antara mereka yang tidak mau buru-buru kita langsung presentasi pengen minta iklan. Ada klien yang ternyata kita berteman dulu, bersahabat dulu, prosesnya panjang deh gitu ya. Setelah berteman enak gitu ya, ketemu makan siang bareng gitu, akhirnya ketika ada iklan, mereka merasa nyaman dan akhirnya memberikan iklan tersebut kepada radio kita, dan itu adalah salah satu cara dibandingkan di antara cara-cara yang lain. Dan gue yakin di luar sana marketing radio pada jago lah ya untuk hal-hal seperti ini. Dan bagaimanapun juga marketing itu memang gak pernah kenal menyerah ya, dan mencari prospek peluang-peluang baru apa aja nih yang bisa dijadikan iklan gitu ya dari klien-klien yang ada. Memang tantangan radio di daerah sekarang seperti itu. Nilai iklannya yang kecil, kemudian kliennya nawarnya minta ampun gitu, amit-amit. Namun itu tetap prospektif gitu, sumber penghasilan bulanan yang bisa membayar semua-semuanya, dan nilainya kecil tapi ya bagaimanapun juga harus diambil karena susah. Setiap daerah itu memiliki daya jual, daya beli yang beda-beda gitu, dan kita tidak bisa memaksakan satu kota, satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Kita pengen kota-kota besar Indonesia beda lagi, karena bagaimanapun juga industri radio di kota-kota besar itu sudah begitu berkembang, dan mereka termasuk yang terdepan gitu, yang banyak didengar dan diminati, dan klien-klien tahu kalau ada promosi mereka harus ke radio salah satunya. Walaupun sekarang tantangannya untuk iklan itu berat sekali bagi marketing ya, karena harus bersaing sama media online sekarang itu luar biasa agresifnya, kemudian televisi, koran, majalah, media luar ruang, kemudian masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Dan sekarang kue iklan pun semakin hari semakin sedikit saja. Jadi memang tantangan menjadi marketing radio itu memang luar biasa banget ya. Dan kita nggak hanya cuma di kantor saja, namun setiap hari berpikir gimana caranya untuk mencari klien baru, klien yang prospektif, agar keberlangsungan radio itu tetap bisa berjalan dan bisa makan setiap bulannya. Dan kalau di daerah mungkin udah hancur belur, babak belur gitu ya, bisa dibilang seperti itu, karena memang sekarang untuk mencari iklan itu memang susahnya minta ampun dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Namun gue yakin masih banyak yang tetap semangat ya mencari peluang-peluang yang ada, karena
bagaimanapun juga keahlian cuma di sana gitu, kita mempunyai relasi, kita juga memiliki kecakapan untuk mencari peluang yang ada. Mudah-mudahan saja ada jalan keluar yang terbaik agar radio bisa survive. Jadi sebenarnya semua orang sih berbakat sebenarnya pengen jadi marketing radio, asalkan dia mau belajar, banyak bertanya, dan melihat situasi yang ada, gimana mencari peluang-peluang yang ada, dan juga yang pasti jangan ada kata menyerah gitu aja ya. Apalagi memang untuk radio-radio yang besar yang udah punya nama itu nggak usah diomongin lagi ya, apalagi mereka di Nielsen peringkatnya terbaik, rata-rata pasti agensi itu mereka akan memilih radio-radio tersebut, karena memang semuanya itu kan agensi memilih kan karena keinginan klien. Kalau kliennya pengen radio itu dan setelah melihat setelah disarankan dan mereka pun memang mau radio itu dan memang tertarik dengan peringkat-peringkat yang ada di peringkat radio terbaik tersebut, ya mau nggak mau mereka akan memasang ke radio tersebut. Nah, namun selain itu semua, ya itu tadi, klien langsung atau yang prospek di luar sana tuh masih banyak banget, dan inilah yang terkadang yang perlu digarap juga secara maksimal. Jangan hanya kita cuma mengandalkan klien besar agensi aja, sampai kita lupa bahwa sebenarnya klien-klien lainnya yang bisa kita garap itu potensial juga untuk kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan gaji? Gaji dari seorang marketing radio. Nah, gaji itu biasalah, gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan lainnya, tunjangan kesehatan, transportasi misalnya, kemudian makan, dan lain-lain. Dan mungkin setiap radio beda-beda ya dalam hal memberikan agency fee buat marketingnya. Ada yang cuma 3% barangkali karena mereka sudah mendapatkan gaji pokok tadi dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Ada yang mungkin mereka cuma part-time saja, mereka tidak mendapatkan gaji pokok, namun fee mereka dibesarkan, misalnya mereka mendapat 20%, 30% barangkali karena mereka tidak mendapat gaji, atau lebih dari itu karena mereka freelance. Dan gue yakin banyak kebijakan-kebijakan juga dari perusahaan, apabila target tercapai atau lebih pasti akan dapat bonus, tunjangan-tunjangan lainnya, dan itu memang sudah rata-rata akan dijalankan seperti itu, terutama perusahaan-perusahaan radio yang sudah berkembang, udah maju dan established, pasti sudah memiliki standar baku bagi marketing mereka. Marketing baru pasti akan dibedakan dong gajinya dengan marketing senior otomatis gitu ya. Dan semuanya based on target juga. Ada yang dalam 5 bulan pertama targetnya segini, setahun pertama segini. Kalau nggak achieve target, pasti ada sesuatu yang akan dibicarakan lagi gitu kan. Misalnya kalau udah bertahun-tahun nggak ada achieve target, mungkin bisa jadi ini akan sebuah warning bagi marketing tersebut untuk mengundurkan diri atau hal yang lain. Namun semuanya itu tergantung pembicaraan dengan pihak manajemen dari radio yang bersangkutan. Nah, yang lebih mirisnya lagi nih, ada misalnya radio baru, mereka penting banget nih mencari marketing yang handal, marketing yang sudah berpengalaman. Namun mereka tidak sadar bahwa radio baru itu butuh yang namanya positioning yang bagus, perlu branding yang bagus, membutuhkan waktu yang cukup lama agar radionya dikenal gitu ya. Dan tidak mungkin marketing sepengalaman apapun bisa mendapatkan iklan, sementara ini radio baru. Masih butuh branding dan yang lebih lama lagi. Let's say setahun, 2 tahun baru mereka bisa mendapatkan iklan, dan itu pun pihak klien atau juga agensi iklan akan melihat ini posisinya di Nielsen udah keberapa gitu kan, seberapa menarik, dan seberapa data-data yang diberikan itu seberapa besar sehingga klien tertarik untuk beriklan di sana, dan masih banyak lagi. Jadi jangan berharap untuk radio-radio baru gitu ya untuk mendapatkan iklan banyak, sementara radionya ini baru berkembang dan baru didengar oleh orang lain dan belum menyajikan data-data yang diinginkan oleh klien, dan semuanya butuh proses. Jadi memang tantangan dan kerjaan marketing itu luar biasa banget gitu. Dan untuk radio-radio lama pun yang udah established pun mereka pasti mempunyai target gitu. Kalau pengen masuk di sini, target kita segini, mampu atau tidak. Kalau tidak, nanti pasti ada konsekuensinya yang akan dijalankan yang berbeda-beda, walaupun mungkin nggak saklek banget ya, karena masih akan memberikan kesempatan agar bisa mencapai target. Jadi memang sekarang persaingan di dunia marketing radio itu memang luar biasa banget. Kue iklan radio sudah semakin kecil, udah semakin sedikit, sementara radionya banyak gitu ya. Dan sementara memang harus pintar-pintar mencari peluang-peluang yang ada di luar sana, dan radio pun harus sekreatif mungkin menjanjikan konten-konten yang menarik, kemudian penyiar-penyiar yang bisa
membawa pendengar-pendengarnya agar tetap stay di radio tersebut. Dan klien akan tahu kok kalau radio itu bagus dan mereka akan masang gitu. Karena gue yakin klien itu pasti mempunyai lembaga survei mereka sendiri. Gue mau masang di radio tersebut karena memang radionya bagus gitu. Bahkan ada di daerah yang radionya itu di supermarket didengerin, kemudian di angkot didengerin, mobil pribadi didengerin, di kantor-kantor didengerin. Nah, mau nggak mau klien akan datang sendiri dan mereka akan menanyakan rate iklannya berapa gitu. Dan marketing enak aja dong, nanti tinggal duduk dan tinggal memberikan dan menjelaskan ke klien karena memang radionya udah bagus dan udah banyak pendengarnya. Dan secara buktinya klien-klien mendengarkan radio tersebut setiap hari dan mereka sudah mensurvei sendiri. Dan itulah keuntungan radio yang memang banyak pendengarnya dan diminati di daerah tersebut. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah bagaimana ini teamwork dari masing-masing divisi agar bisa membuat radionya ini menjadi bagus dan menjadi radio terkenal di daerahnya, sehingga mereka bisa menyajikan data-data yang bagus, yang akurat kepada klien dan klien tertarik. Bahkan mereka bisa datang sendiri loh ke kantor. Banyak klien seperti itu telepon datang sendiri ke kantor untuk masang iklan tanpa kita harus datang ke kantornya, karena mereka sudah mensurvei sendiri dan membuktikan bahwa radio kita memang radio yang layak untuk dipasang iklan produk mereka. Jadi seperti itulah ya informasi mengenai dunia marketing di radio. Hampir sama saja lah dengan dunia marketing yang lain. Yang penting adalah keuletan, ketekunan, mau belajar gitu ya, pasti mencari peluang-peluang klien-klien yang baru, dan juga kita mempelajari program-program yang ada di radio itu. Database itu mungkin bisa dicari dengan kerja keras kita, dengan relasi yang ada. Yang pasti apabila kemauan dan minat itu sudah ada, jalannya pasti sudah ada. Walaupun tidak semudah itu, namun bagaimanapun juga kita mempunyai target gitu, mempunyai keinginan untuk berhasil ketika kita bekerja sebagai marketing di radio tersebut. Nah, jadi mau itu fresh graduate kah atau itu sudah pengalaman kah kerja di marketing, semuanya bisa memiliki peluang sama untuk menjadi marketing, dan itu nanti kan akan dilihat oleh manajemen karena ada masa probationnya. Dan seperti apa ketekunan dan kerja keras dari marketing yang bersangkutan itulah yang akan menentukan dia akan terus lanjut atau tidak di radio tersebut. Maka sekarang marketing itu karena ujung tombak, jadi kita juga harus memiliki daya tawar dong ketika kita masuk ke radio atau tempat kita bekerja. Kita punya pengalaman, kita punya klien, jadi kita memiliki daya tawar untuk meminta salary sesuai kemampuan kita. Nah, itu dia. Berbeda kalau kita masih baru, otomatis kita akan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kantor tersebut. Untuk penghasilan tiap orang beda-beda ya. Teman gue ada yang sudah bisa beli mobil, beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri, dan masih banyak lagi. Itulah karena keuletan dan juga daya juang yang tinggi untuk mencapai apa yang diinginkan dengan goals yang sudah didapatkan setiap tahun. Walaupun tantangannya sekarang udah gila-gilaan, gak semudah itu coy dapat iklan gitu ya. Sekarang harus bersaing dengan semua media-media yang ada di seluruh Indonesia. Namun kalau dibilang peluangnya masih tetap ada nggak sih? Masih tetap ada, namun kita harus lebih bekerja keras lagi. Itu dia yang menjadi modal utama. Oke lah, itu dia curhat hamba radio kali ini mengenai dunia marketing radio. Dan mohon maaf apabila mungkin dalam penjelasannya ada yang kurang berkenan, ada yang miss, ada yang salah, atau juga nggak seperti itu barangkali ya. Dan ini hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman gue saja yang gue bisa bagi. Dan di luar sana mungkin masih banyak yang lebih berkompeten, yang lebih jago lagi untuk menjelaskan masalah-masalah seperti ini. Dan semoga saja informasi ini bisa menghibur dan bisa ada sesuatu yang bisa didapatkan bagi semua yang ingin bekerja di dunia radio di luar sana. Yang pasti dunia radio itu menyenangkan kok. Jadi marketing aja kita tuh menyenangkan juga. Kita dengerin lagu juga, kita berhadapan dengan klien yang beraneka ragam, kita bisa dapat hiburan juga dari treatment klien, dan masih banyak lagi. Yang pasti mudah-mudahan saja ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Gue akan menceritakan mengenai pernik-pernik dunia radio yang beraneka ragam. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan yang pasti terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe. Nah itu dia. Dan ditekan tombol lonceng. Dan mudah-mudahan saja gue akan mengupload lagi video-video lainnya. Nah kan kalau penyiar itu kalau sudah kebanyakan ngomong suka berlibet gitu ya. Mendingan gue harus close dulu dari sekarang. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Bye-bye.